Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di dalam program Berkat Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita mendengarkan apa yang menjadi suara hati Tuhan kepada kita untuk pagi hari ini. Setiap manusia cenderung menyukai sesuatu yang indah. Saat mereka melihat sesuatu yang indah, mereka akan cenderung memuji hal tersebut. Sehingga tidak mengherankan apabila saat-saat ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik dalam penampilannya, entah itu lebih cantik maupun lebih tampan. Hal ini sebenarnya bukanlah merupakan sebuah kesalahan. Akan tetapi, ini bukanlah hal yang harusnya menjadi fokus utama di dalam hidup kita. Jangan sampai hal yang harusnya menjadi hal yang utama, yaitu hati kita, justru kita tukar dengan hal yang tidak utama, yaitu penampilan kita. Hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam surat 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Akan saya bacakan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Akan saya bacakan dengan versi yang lain, firman Allah yang hidup. Beginilah firman Tuhan. Dan kaum wanita, hendaknya demikian juga, tenang dan sopan dalam tindak tanduk dan cara berpakaian. Wanita Kristen harus dikenal karena kebaikan dan keramahannya, bukan karena dandanan rambut, perhiasan, atau pakaian yang mentereng. Sedangkan menggunakan terjemahan sederhana Indonesia, bagi para perempuan, hendaklah mereka berdandan dengan cara yang pantas, serta bijak memilih pakaian yang sopan dan rapi. Jangan suka memamerkan diri dengan menghias rambut secara berlebihan, ataupun mengenakan banyak perhiasan emas, mutiara, dan pakaian mahal. Sebaliknya, cara yang pantas untuk mempercantik diri bagi setiap perempuan yang mengaku sebagai penyembah Allah adalah dengan melakukan hal-hal yang baik. Dari pembacaan kita, dapat kita simpulkan bahwa hal yang terutama yang harus kita percantik di dalam diri kita bukanlah penampilan luar kita, melainkan hati kita, yaitu inner beauty kita. Jangan sampai kita salah fokus. Hal yang terjadi di gereja sekarang ini kebanyakan adalah seringkali gereja dijadikan sebagai ajang fashion show, yaitu penampilan sangat diutamakan. Contohnya seperti ini. Seringkali sebelum kita berangkat beribadah, hal yang sering dilakukan adalah mempersiapkan penampilan sedemikian mungkin. Bahkan mungkin bisa menghabiskan waktu yang banyak dalam mempersiapkan penampilan kita. Sehingga seringkali kita lupa yang namanya mempersiapkan hati kita. Padahal saat kita tidak mempersiapkan hati kita, sama seperti di perumpamaan seorang penabur, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa semua orang mendengar firman yang sama, tetapi respon mereka menentukan hasil yang akan mereka dapatkan. Dan hanya orang yang memiliki tanah yang subur, atau bisa dikatakan memiliki hati yang siap menerima dan melakukan firman-Nya, itulah yang akan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya, sehingga ia tidak mudah digoyahkan oleh dunia ini. Sehingga ini menyatakan betapa sebenarnya seharusnya kita mementingkan dan mempersiapkan hati kita saat kita mau beribadah, bukan penampilan kita. Dan tidak jarang ada beberapa orang yang bahkan melakukan, mungkin mereka mengangkat tangan mereka saat penyembahan, tapi tujuan mereka bukan mengagungkan Tuhan, bukan juga karena mereka merasakan hadirat Tuhan. Tapi apa tujuannya? Mereka cuma mau pamer cincin yang kupakai banyak, gelang yang kupakai banyak. Padahal hal ini adalah hal yang salah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan seringkali, khususnya ini untuk para wanita ya, kebanyakan mungkin mereka merasakan hadirat Tuhan, mereka dijamah oleh Roh Kudus saat mereka sedang beribadah.
Tapi mereka menahan, semisal mereka terharu oleh Roh Kudus dan mereka ingin menangis, mereka menahannya karena mereka ingat mereka pakai maskara atau eyeliner, sehingga mereka takut kalau make upnya akan belepotan. Ini sebenarnya hal yang sangat salah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara masih ada yang melakukan hal itu, bertobatlah. Hal ini sangat mendukakan hati Tuhan. Tuhan melihat hati kita, Tuhan tidak melihat apa yang di luar kita. Biarlah kita tidak salah hanya mempercantik apa yang ada di luar diri kita saja, tetapi kiranya kita juga mempercantik hati kita dan hidup kita. Kita mau baca bersama-sama di 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang keempat. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai yang keempat. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Dikatakan di firman Tuhan ini, kecantikan luar kita hanyalah sementara, tetapi kecantikan yang tidak akan binasa adalah karakter kita, adalah hati kita. Jadi kejarlah apa yang tidak akan binasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan jadikan standar kecantikan, keindahan dunia ini sebagai standar kehidupan kita. Apakah khotbah ini hanya relate untuk wanita saja? Jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita perlu mengingat, memang di sini dikatakan seorang wanita ya. Tapi kita perlu mengingat kembali bahwa kita adalah gereja Kristus. Gereja Kristus sendiri adalah diumpamakan sebagai mempelai wanita Kristus. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya berbicara, tidak hanya datang kepada para wanita saja, melainkan kepada kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, semuanya. Tuhan Yesus ingin berkata, Tuhan tidak ingin gereja hanya tampil cantik dari luar. Tuhan tidak ingin gereja hanya terlihat mewah, wow dari luar. Orang-orang mungkin bisa lihat kayak, wah gereja ini maju ya, gereja ini besar ya. Tapi yang Tuhan lihat bukan dari luarnya. Tuhan melihat apa yang ada di dalam gereja tersebut. Bagaimana sikap hati mereka dalam mereka menyembah Tuhan, dalam mereka mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau supaya setiap gereja memiliki inner beauty yang baik. Setiap manusia, setiap orang yang mengasihi Dia memiliki inner beauty dalam pribadiannya masing-masing. Mari kita sama-sama memperbarui diri kita dari hari ke hari, sehingga semakin hari kita bisa semakin indah di hadapan Tuhan. Jangan fokus terhadap penampilan luar kita, tapi mari ubah dari dalam diri kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita berharga di hadapan Tuhan. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Perlu kau